data yang kita peroleh ini seperti data kita peroleh dari lapang ya. Jadi apa namanya, yang dimana kondisi lapangan itu beda-beda ya. Jadi misalnya ukuran plotnya beda-beda ya. Ini kan jumlah tanaman jika 100% tumbuh ya kan. Di lokasi 1 76 ukuran plotnya ya kan. Di lokasi 2 72, di lokasi 3 48 ya kan. Nah ini jadi ini beda-beda. Kemudian di sini jumlah plot per acre. Nah ini terutama jumlah plot per acre-nya ini acre itu kan suatu luasan lah ya, seperti jumlah plot per sekian meter persegi gitu ya. Nah itu beda-beda ini jumlah plotnya ya. Jadi kita bayangkan misalnya bukan acre lah ya, hektar, berapa plot per hektar gitu ya, berapa petak per hektar, ini beda-beda ya kan. Nah tentunya kita mendapat ini, kita bayangkan kita dapat data dari lokasi 1, 2, 3, 4 ya. Nah datanya apa adanya, terus juga seperti ini. Di setiap lokasi plotnya ukurannya beda-beda ya. Kemudian dari itu misalnya tinggi tongkolnya ini ada yang mengukur dalam senti, ada lokasi yang mengukur dalam inci ya kan. Kemudian ya mungkin ada perbedaan lain ya, seperti itu. Nah AB itu perlu kita seragamkan dulu ya, perlu kita seragamkan dulu. Nah jadi di sini misalnya yang diminta adalah konversi menjadi satuan-satuan metrik yang lazim ya. Metrik itu kilogram, hektar seperti itu ya. Tinggi tongkol dinyatakan dalam senti ya kan. Tadi yang jadi inci perlu dikonversi ke senti. Jumlah tanaman tumbuh akan agar dikonversi jadi persen terhadap jumlah 100% ya kan? Karena jumlah tanaman totalnya kan beda-beda nih ya. Jadi bukan jumlah tanaman tumbuh perubahannya ya kan. Karena kan misalnya di lokasi 3 nggak mungkin jumlah tanaman tumbuhnya 70, karena kalau tumbuh semua cuma 48 ya. Jadi yang kita itu persen tanaman tumbuh ya. Nah jadi apa tadi, tinggi tongkol jadi sentimeter, jumlah tanaman tumbuh jadi persen tanaman tumbuh kan. Jumlah tanaman rebah akar dan patah batang harus dikonversi menjadi persen terhadap tanaman tumbuh ya kan. Nah jadi misalnya yang patah 5, nah tapi bukan jumlah yang patah, tapi berapa persen dia yang patah. Nah, ya, jadi persen tanaman tumbuh, persen rebah akar, persen patah batang, kita harus dihitung ya kan. Nah kemudian ini yang penting juga, produksi biji per petak grain yield ya, perlu dikonversi menjadi hasil ton per hektar pada kadar air 15,5%. Nah seperti itu ya. Nah jadi yieldnya ini pada kadar air 15,5%. Nah baik, ini ada pembagian tugasnya ya. Oke ya, ini nanti bisa dilihat saja ya karakternya. Nah jadi gini nih. Nah jadi kita akan melakukan seleksi. Nah, di sini ada karakter-karakter yang kita akan hitung ya. Jadi setiap dari kita ya, setiap peserta rekan-rekan mengisi semuanya ini ya kan, mengisi kolom-kolom ini. Ada apa? Produksi, jumlah tanaman. Jumlah tanaman ini kan jadi tadi kan persen tanaman tumbuh ya ya. Nah ini apa, persen tanaman tumbuh betul ya. Kemudian ini persen rebah akar, persen patah batang, tinggi tongkol yang sudah dalam senti semua ya, kadar air. Nah gitu. Jadi semua ini dilengkapi oleh masing-masing. Tapi seleksinya itu jadi lingkungannya ya, lingkungannya dan karakter seleksinya beda. Jadi lokasinya itu
ada yang dapat lokasi 1, 2, 3, ya kan? Ada yang dapat 1, 2, 4. Ya lokasi yang 4 nih, ya kan? Kalau 3 lokasi berarti ambil aja nih. Masing-masing dapat 3 lokasi sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Nah kemudian karakter yang digunakan untuk seleksi ini, ya. Nah jadi misalnya ya Willy. Nah di sini saya dapat lokasi 1, 2, 3, ya. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan produksi saja. Ya. Nah, seleksi berdasarkan produksi saja. Jadi misalnya dari 30 itu dipilih 20% kalau tidak salah. Jadi dipilih 6 entry 1, 2, 3, 4, 5. Dipilih 6 entry terbaik berdasarkan produksi. Ya. Nah, tapi kita ingin lihat tentunya kemajuan seleksi untuk produksi kan. Ini rata-rata kan X bar 0 ya, rata-rata seleksi X bar 1, seleksi diferensial yang S tadi itu, gain per cycle yang 2 HD itu rumusnya, ya kan C nya dimasukkan 2, ya kan 2 HD. Persen J per cycle ini adalah persen kemajuan seleksi terhadap rata-rata awal. Jadi misalnya majunya 2 ton per hektar, 1 ton per hektar, itu berapa persen terhadap rata-rata awal, ya kan bisa dihitung kan. Nah ini karakter digunakan dalam seleksi, ya kan tentunya dalam salah satu karakter yang digunakan dalam seleksi hanya produksi saja. Nah, tapi ini dihitung gitu. Nah jadi ini, misalnya kita punya 6 karakter ini, 6 entry ini, ya kan? 6 entry itu kan bisa kita hitung rata-rata produksi misalnya, yang dari kami. Tapi rata-rata apa tadi misalnya persen tumbuh, bisa kan? Dari 6 entry itu rata-rata persen tumbuhnya berapa? Ya kan? Dibandingkan dengan 30 entry, maaf, ini rata-rata semua ya, rata-rata persen tumbuh dari 30, ini rata-rata dari persen tumbuh dari 6, ya. Tapi pemilihan 6 itu berdasarkan produksi, tapi kita ingin melihat respon seleksi yang, jadi seleksi kita dilakukan pada produksi saja, ya. Bagaimana respon seleksinya untuk karakter itu, dan bagaimana respon seleksinya untuk karakter yang lain. Kalau kita seleksi berdasarkan produksi, apakah misalnya yang patah batang itu juga mengalami kemajuan, misalnya gitu kan ya, ataukah mengalami kemunduran, misalnya gitu. Bisa jadi misalnya kalau contoh pada tadi, kalau kita memilih hanya berdasarkan produksi saja, nanti kita pilih tanamannya yang tinggi-tinggi. Misalnya kalau dalam populasi itu, ya kan, dalam satu contoh kasus misalnya satu populasi double haploid, ya kan, yang saya lihat itu bisa terjadi seperti itu, ya kan. Itu nanti tanaman-tanaman yang hasilnya tinggi itu itu cenderung postur tanamannya tinggi pada populasi itu. Kebetulan tidak tepat pada saya seperti itu ya. Jadi itu ada namanya respons seleksi terkorelasi. Jadi kalau misalnya kita seleksi berdasarkan produksi, karakter-karakter yang berkorelasi dengan produksi itu ikut meningkat dia, ya kan? Kalau korelasi yang positif, ya kan? Dan sebaliknya kalau korelasi yang negatif, ya kan? Arahnya sebaliknya, ya. Misalnya produksi berkorelasi negatif dengan dalam melon lah yang saya bobot buah berkorelasi negatif bisa, ya kan, dengan padatan total tadi PDT, ya kan. Jadi kalau kita pilih yang berat-berat buahnya, ya kan, nah mungkin ada kemunduran seleksi untuk kemanisan ya, yang dipilih itu ya hambar-hambar, ya kan. Bisa jadi, ya kan. Kira-kira demikian ya. Jadi ada yang berkorelasi positif. Kalau dia berkorelasi positif, kita duga dia ikut mengalami kemajuan seleksi karakter yang lain. Tapi kalau dia berkorelasi negatif, mungkin ya kalau produksi yang mengalami kemajuan, ya dia mengalami kemunduran, bisa jadi. Ya, maksudnya terpilih yang, kalau produksi terpilih yang nilai yang besar, ya yang itu yang kita dapatnya yang nilai kecil untuk karakter yang satunya lagi. Nama yang terpilih itu punya nilai kecil untuk karakter yang satunya lagi kalau korelasinya negatif. Misalnya seperti itu.
atau mungkin tidak berkorelasi. Bisa jadi dua karakter tidak berkorelasi. Nanti kita lihat apakah saya kita seleksi produksi karakter yang ininya bagaimana, apakah tidak berubah atau bagaimana. Menarik ya. Nah, jadi dalam tugas-tugas dalam tahun-tahun sebelumnya ya kan ini ya, tapi jangan lihat paper tahun sebelumnya kan. Nah, ini apa namanya, supaya mendapat full experience kalau dikerjakan sendiri. Nah, jadi yang dikerjakan itu hanya karakter-karakter yang 3 itu, bukan sebenarnya ya kan. Jadi ini diisi full ya kan, karena kita ingin melihat respon seleksi yang berdasarkan produksi saja, tapi bagaimana efeknya terhadap karakter yang lain. Nah, gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang cara yang kedua, seleksinya berdasarkan beberapa karakter sekaligus. 3 karakter yang masing-masing dapat bagiannya. Misalnya saya dapat yang pertama lah ya, yield, stand, root, ya kan? Yield, stand itu adalah persen stand jumlah tanaman tubuh, ya kan? Root itu adalah berbakar, ya. Nah, saya seleksi berdasarkan 3 karakter itu. Nah, di sini cara seleksinya dibebaskan, ya. Nah, cara seleksinya dibebaskan nih. Pokoknya 3 karakter itu istilahnya dilakukan seleksi. Istilahnya kalau istilah yang ditulis di sini oleh pengajar ditulis eyeballing, ya, dipelototin 3 karakter itu, ya kan? Jadi 3 karakter itu pokoknya harus terpilih. Jadi 6 yang terpilih ini yang di cara kedua nih. Nah, beberapa karakter sekaligus itu maksudnya 3 karakter tadi. Seleksi adalah 3 karakter. 3 karakter itu harus bagus saja. Gitu kan ya? Kalau yang ini kan 6 entry ini kan harus bagus produksinya saja. Ya kan, ya pokoknya top produksi. Nah, tapi kalau ini 6 entry itu harus bagus untuk 3 karakter seleksi tadi. Bagaimana cara milihnya silakan masing-masing. Ya kan, gimana cara milihnya? Pokoknya yang 6 itu bagus untuk 3 karakter. Gitu. Harapannya demikian ya. Nah, tapi tetap diisi semuanya. Jadi ini kalau nah ini karakter yang bisa seleksi ini yang checklist 3, 1, 2, 3, ya kan? Nah, harusnya kalau yang seleksi ini kemajuan seleksinya ini sesuai dengan arah yang diinginkan, ya. Kalau produksi ya positif, kalau lembah bahkan ya kemajuan seleksinya negatif harusnya. Ke arah kiri ya, artinya makin sedikit ya lembah batang kan gitu kan, populasi berikutnya kan. Kalau lembah batang yang positif berarti makin banyak yang lembah batangnya kan. Nah, ya. Jadi ini karakter seleksinya di checklist 3, tapi semuanya di sini. Ya. Nah, menarik kan? Ya, simple, singkat cerita, ya. Nah, tenang kan, waktunya tinggal 10 menit lagi, ya kan? Nah, jangan khawatir. Nah, kita buka SAS. Ya, ada listing SAS-nya, ada kan ya? Nah, itu. Nah, SAS gimana? SAS Oda. Nah, nggak ada internet bagus. Ya. Oke, jadi untuk tugas ini kita samakan saja semuanya biar tidak ada yang beda-beda. C ini kita masukkan 2 ya. Dan yang diminta itu di PR-nya itu adalah genetic gain per cycle, ya kan, bukan per year. Ya, ini gain per cycle. Jadi pakai yang ini, ya. Nah, jadi pakai yang ini. Jadi masukkan G sama dengan 2 kali heritabilitas kali diferensial seleksi. Dari mana heritabilitasnya? Kita hitung kayak pakai cara yang seperti PR itu kan. Diferensial seleksinya ya nanti bisa dihitung, ya. Yang entropy itu pengalinya bukan ragam fenotipik ya, tapi simpangan baku, simpangan baku fenotipik. Ya. Oh iya, makasih. Aduh ya, ya ini saya perbaiki di sini ya. Nah, ya ini simpangan baku fenotipik. I sigma P H kuadrat. Nah ini. Terima kasih. Saya lihat yang diperbaiki tadi. Ya, sigma P dua sigma kuadrat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Gimana? Nah ini ya, ini terus klik gimana? Sign in ya. Nah sign in, nah ya, oke sign in ya. Ya, dapat kan file txt-nya tadi? Ini tinggal dibuka aja, ketemu ini kan? Ctrl A, Ctrl C, gitu ya. Terus kita masukkan, kita buat new program sini, search program sini kan, klik new gitu, terus bagus, Ctrl V, sudah selesai ya. Nah tapi ternyata di sini dia import data, oke nggak apa-apa, ya kan kita senang dengan import, ya kan. Nah itu, ya import aja, import caranya, tahu lah ya caranya, gimana caranya? Ya caranya klik file home di sini, klik upload, ya kan? Upload dulu file Excel-nya tadi, data jago, apa namanya? Data MKP 2024 data jago 4M, ya. Nah ini diupload, nah, putar. Nah sebentar, nah sudah ada ya, karena udah dicoba kasih upload. Nah kemudian setelah itu pilih, cari di sini yang MKP 2024 data jago 4M. Nah ini ada di sini, kita klik setting. Nah ini untuk data di data settingnya mau kita ganti, jadi kita ganti change ya, change. Nama datanya bukan import tapi tugas 4. Kenapa tugas 4 ya? Supaya match dengan listingnya, ya kan? Kalau mau diganti itu boleh juga, data itu ya. Ya tapi itu mempersulit diri sendiri. Nah kemudian kita klik OK ya. Nah setelah klik OK kemudian kita run ya. Nah run, ini baru running datanya loh ya, running import datanya ya. Nah running import datanya kalau sudah, nah ini bisa di save ya kan. Ya boleh di save ini, save-nya dalam akhiran CTL. Ini adalah setting data lah, CTL itu ya semacam itu. Tapi ya ini dulu. dari sisi ini ya. Nah kalau sudah gimana? Iya belum bikin. Nah. Kalau sudah, udah kembali ke listingnya ya, listingnya. Nah sudah kan, ini kan import data, beri nama tugas 4, terus kita lakukan. Baik. Nah jadi ini ada konversi nih, ya nanti tolong dipelajari masing-masing. Bagaimana konversi yield menjadi ton per hektar, ya kan? Jadi tolong dilihat angka-angka ini betul tidak, ya? Ya mungkin ada yang keliru angka-angka ini, jangan dipercaya semuanya. Ya. Jadi harus tahu mengapa rumusnya seperti ini, ya kan? Mengapa dikali 0,4 ini, ya kan? Ini konversi dari acre ke hektar atau apa gitu kan ya? Nanti tolong dipelajari masing-masing ya. Jadi ini yield ya, setidaknya yield ini. Nah ini bisa kita pakai if ya. Jadi kalau lingkungannya ini 8826, ngitungnya gimana? Gitu kan ya? Nah disesuaikan dengan ukuran plotnya kan gitu kan? Nah kalau lingkungannya 88045 gimana? Nah gitu kan ya? Nah itu disesuaikan. Nah tolong masing-masing nanti dengan teliti mempelajari setiap rumus ini maksudnya apa dan apakah benar atau tidak ya, seperti itu ya. Misalnya ini contohnya ear ya kan, nah itu ini ear height ini apa, tinggi tongkol ini karena dalam inci dikali 2,54 supaya jadi senti di lingkungan 8826. Tapi di lingkungan yang lain dikalinya 1 karena sudah dalam senti kan gitu kan. Nah itu nanti dipelajari direnungkan gitu ya. Nah ini apakah itu benar atau tidak gitu. Kalau keliru tolong diperbaiki. Dan masing-masing nah saran saya ya konversi aja semuanya sesuai dengan ini. Nanti setelah dapat data set yang baru ambil 3 lingkungan di sini. Ya. Nah ini kan nanti kan di print nih, ya kan data hasil konversi ada. Nah oke ya, jadi gini. Ini kan kalau di running ini kan ada data asli, ya. Data asli kan yang tadi kan, data asli kurang kelihatan ya. Nah ini data asli
scroll ke bawah, nah ini data hasil konversi, ya. Dari mana kok data hasil konversi didapat? Ya tadi dari perintah-perintah yang tadi, ya ada perintah ini kan, dihitung ini yield, ya kan, PCT stand, persen loop, persen stop. Ini dihitung itu adalah yield, ya. Kemudian yield, ya tinggi tongkol, persen stand, jumlah tanaman tumbuh, persen loop, jumlah tanaman berbahan akar, persen stop, jumlah tanaman patah tanah. Nah, sudah. Nah, kemudian ini data hasil konversinya, ya. Nah, ini kalau ada notasi ini, N5 titik ini menandakan jumlah ini, jumlah digitnya, ya kan? Kalau misalnya persen stand 5.1 artinya dikasih saya tidak tahu apakah 5 digit di depan ditambah 1 desimal atau totalnya 5 digit, ya pokoknya begitu ya. Jadi ada, ini dikasih desimal 1 ya kan, ini dikasih desimal 2 ya. Nah ini jadi seperti itulah ya kan, ini alokasi jumlah digit kan. Yang saya lupa seperti 51 ini adalah 5 digit total termasuk 1 digit desimal, ataukah 5 digit di depan ditambah 1 desimal. Nah, jadi ya ini yang gimana kita lihatnya, kita di output ya resultnya. Nah ini kan kita bilang kan yang persen root, persen stop kan ini kan 1 desimal ya, sesuai dengan ini kan ya. Nah itu bisa kita format demikian kan, yang ini ya, ini kan. Nah ini misalnya persen stand 1 desimal, root 1 desimal, semuanya 1 desimal kecuali yield 2 desimal. Ya ini untuk memberitahu saja bahwa kita bisa format output SAS itu seperti itu ya. Bisa kita format outputnya SAS seperti itu. Nah ini kan seperti ini ya. Jadi semuanya 1 desimal kecuali yieldnya 2 desimal. Ini penting kalau dalam, maksudnya kalau dalam publikasi kan kita tidak menaruh misalnya desimal itu panjangnya tergantung angkanya ya kan, tapi ya pada umumnya ya mungkin 2 desimal, 2 desimal ya. Kalau untuk artikel publikasi ya perlu atau tulisan ya, perlu diperhatikan seperti karakter-karakter seperti karakter jumlah, umur ya, ya misalnya umur berbunga ya. Nah ini kalau rata-rata karena umur berbunga kan kita tidak tidur di lapangan, kita menempati tengah malam ya. Kita ini 60 hari 2 jam dia berbunga, kan tidak begitu ya kan? Nah ya kan 60 hari dia berbunga. Nah jadi kalau plot 1 60 ya kan, kemudian 60 61 3 bulan itu ya berarti rata-rata 60,3 3 banyak ya. Nah tapi ditulisnya 60,3 saja, ini yang 1 desimal cukup. Kalau untuk karakter jumlah dan karakter ya tadi umur jumlah ya kan, jumlah cabang ya kan, jumlah cabang kan tidak ada yang 5,5 ya kan, ya paling kalau rata-rata dari 3 ulangan mungkin ketemu 5,5 ya kan, tapi ya untuk 1 desimal 5,5 tapi bukan 5,56 kan ya, ya apa tidak begitu. Baik. Ya sudah dapat apa namanya, mudah-mudahan 5 menit lagi ya. Nah jadi di sini sudah. Nah ini oleh-oleh yang berikutnya nih. Jadi gini, ini kan data hasil konversi udah ya, nanti direnungkan, diambil aja data itu, ini di copy paste ke Excel itu bisa jadi data set baru kan. Misalnya kalau 3 lokasi, nanti dia tinggal 3 lokasi itu ya. Atau misalnya menggunakan pakai if juga bisa, yang menggunakan lokasi 1, 3, 4 misalnya. Ya. Nah kemudian, nah ini analisis model acak nih. Ya kita asumsikan model acak, genotipe dan lingkungan makro, tapi menggunakan crop mix ya. Nah, ini kita asumsikan pada acak karena kita ingin menghitung heritabilitas juga kan. Tadi kan kita heritabilitas ya. Nah, kita menggunakan crop mix, tapi ini bukan revo kan, waktu tugasnya kan revo ya. Ini ada metode yang tipe 3. Metode tipe 3 itu sebenarnya metode least square. Jadi crop mix, tapi metodenya least square. Outputnya seperti apa sih? Outputnya ya kan, nah outputnya seperti ini, outputnya seperti apa? Seperti DLF
udah rapi di sini. Ya, udah rapi ya. Artinya ini sudah bisa dipakai semua dari kiri ke kanan gitu. Ya, ini F-hitungnya sudah menyesuaikan saya kira dengan menggunakan segala yang sesuai untuk masing-masing. Ya. Nah ini, jadi ini bisa dipakai. Dan selain ini F-nya kan ada di lembar itu ya, F-test untuk entry kan gitu ya. Ini kan perlu mengisi kan? Ya, F-test untuk entry yang paling atas. Dapat dari mana sih? Nah ini cuma diisi bintang 2, bintang 1 atau NS. Nah ini kita lihat F-test ini berarti ini untuk entry, ketutupan ini ya, ketutupan sakral ya. Ya, tidak apa-apa ya, lewat sedikit ya waktunya ya. Ya, untuk entry, F-testnya gimana? Jadi kalau 1, jadi dia dapat bintang 2, dia terus bintang 2. Kan gampang banget ya tugasnya, menyenangkan. Nah, kemudian gitu. Kemudian disuruh dulu, kita diminta ini oleh Pak Hajrial menghitung nilai heritabilitas. Ya gampang banget, ya kan? Nah ini mau pakai least square juga boleh. Ini kan dikurang-kurangi mean square-nya dan dihitung dari mana. Tapi di sini sudah ada covariance parameter estimate. Nah ini bisa dipakai saya kira, ya kan? Saya kira pakai ini bisa. Ya. Coba ada yang volunteer nanti atau masing-masing tolong dicoba saja untuk memastikan. Coba pakai metode least square yang menggunakan ini mean square ini, dan coba pakai menggunakan covariance parameter estimate ini hasilnya sama atau tidak. Ya, coba untuk satu kasus saja. Kalau sama, ya udah berarti yang lebih gampang aja yang dipakai menggunakan yang ini, ya kan? Yang covariance parameter estimate ya, yang sudah tidak usah kurang-kurangi lagi untuk mendapatkan nilai estimasi. Asik ya? Ternyata Prof bisa keluar seperti itu ya. Kemudian, nah sudah, kalau itu sudah itu tinggal. Ya. Nah jadi ini sebenarnya kalau kan seperti minggu lalu, ini kan genotipe dan lingkungan itu dianggap sebagai faktor acak. Jadi genotipe, ya kan, salah satu alasannya kenapa? Karena kita ingin menghitung nilai heritabilitas. Nah dan sebenarnya kalau untuk faktor acak kita bisa menghitung belak, ya kan? Betul. Jadi genotipe sebagai faktor acak kan kita bisa menghitung belak seperti minggu lalu. Ya, kalau genotipe sebagai faktor total kita bisa menghitung blue, gitu ya. Nah, tapi di sini seleksinya berbasis blue, ya. Jadi ini seleksinya berbasis rata-rata entry. Ya, jadi ini pakai prop mix. Karena ini tidak ada tahlilan. Ini kita itu rata-rata biasa, dari, ya kan? Prop mix ini kan rata-rata biasa, ya kan? Ya sama dengan blue itu lah, ya. Nah, jadi blue itu sebenarnya bukan rata-rata biasa. Blue itu adjusted mix. Yang dimana blue itu akan sama dengan rata-rata biasa. Tidak ada tahlilan. Kalau ada data hilang, blue itu beda dengan rata-rata biasa. Nah, jadi di sini lihat rata-rata. Nah, jadi intinya kita itu rata-rata di sini pakai prop mix, ya, pakai prop mix ini kita rata-rata dan hasil rata-ratanya dikeluarkan ke dataset baru namanya T4 mix. Ya. Nah. Kemudian kita bisa prop-print data T4 mix. Ya. Nah, prop-printnya itu hasilnya adalah ini. Ya. Nah, itu. Ini adalah data rata-rata dari 12. 12 ini apa? 12 ini adalah 4 lokasi, 3 ulangan. 3 lokasi 12 ya kan? Nah, ini rata-rata. Nah, inilah rata-rata yang akan jadi basis seleksi. Gitu, ya kan? Gampang kan? Cuma 30 baris, ya. Jadi seleksinya ini entry min basis, ya. Jadi berdasarkan entry min, makanya heritabilitasnya ini kalau dihitung heritabilitas yang entry min basis. Karena seleksi berdasarkan entry, kita ini memilih entry terbaik. Nah, entry terbaik itu dihitung dari rata-rata 12 angka. Gitu. Entry min basis. Nah, sudah urusan kita itu hanya 30 baris ini. Ya, rata-rata entry kita pilih entry terbaik.
tugas yang pertama diminta terbaik berdasarkan produksi. Gampang banget, ya kan? Sort aja berdasarkan produksi. Nah, ini sudah ada nih. Ya. Tahun lalu tidak dikasih listing ini, tapi sekarang boleh lah ya. Crop sort, ya kan? Jadi kita crop sort, datanya apa? Bukan data tugas 4, tapi tebak nih, sekarang rata-rata tadi kan sudah rata-rata by descending and yield. Nah, jadi berdasarkan hasil tapi descending. Descending itu dari besar ke kecil, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Ini seleksi berdasarkan produksi saja. Nah, ini kemudian di crop skip. Nah, nanti ada ini hasilnya yang seleksi berdasarkan produksi. Ini yang bagian bawah. Nah, ini seleksi berdasarkan produksi saja. Nah, ini sudah di, ya sebenarnya sih ini hanya listing source ya. Teman-teman bisa copy file yang tadi itu ke Excel, di sort juga sama aja hasilnya ya tidak. Tapi ini ingin menunjukkan source bisa sort descending gitu ya. Nah, jadi ini, nah ini kan diurutkan berdasarkan dia nih, ya kan? Jadi tinggal pilih entry terbaik. Ya udah pilih aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi semua data ini ikut, ya? Karena kan kita ingin menghitung rata-rata semua, rata-rata seleksi, kan? Ya, rata-rata seleksi berarti rata-rata dari 6 entry terpilih. Gitu. Tentu rata-rata produksi, tapi rata-rata karakter yang lain juga itu juga karena ini dipelajari tadi. Apakah bagaimana kalau kita seleksi dalam produksi saja, bagaimana efeknya terhadap karakter-karakter yang lain? Gitu. Sangat menarik. Ya karena seleksi itu problematika yang salah satu problematika utama dalam pemulihan tanaman. Ya kan? Pak Abdul Bari dulu, ya kan? Beliau bilang pemulihan tanaman itu ilmu kritik, ya kan? Ya. Jadi seleksi itu salah satu great goal, ya kan? Pemulihan tanaman. Nanti kita pelajari kalau seleksi berdasarkan produksi saja, gimana sih efeknya karakter lain? Jangan-jangan kita dapat entry yang produksinya bagus tapi karakter lainnya jelek, bisa jadi, ya kan? Nah, gitu. Nah, gimana kalau seleksi berdasarkan 3 karakter? Ya, baik. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, ya, dengan seleksi berdasarkan multiple karakter menggunakan metode yang lain, ya. Dan rencananya kita tambahkan dengan metode yang baru. Mungkin nanti kita lihat tentang MGB, gambar fancy semacam itu, kalau teman-teman lihat gambar radar plot seperti itu, ya kan? Nah, itu mungkin insya Allah kita lihat selection untuk multiple stage. Pak, dari sekian banyak karakter kebetulan saya dapat moisture itu akan seleksi kemana gitu Pak? Oh iya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sekalian saya ingin menyampaikan lihat arah seleksinya. Kalau misalnya kita seleksi produksi tentu pilih yang tinggi produksinya. Rembang bata tentu pilih yang sedikit. Moisture kita pilih yang rendah. Ya kan, kita pilih yang rendah. Jadi moisture itu pilih yang kadar airnya rendah. Jadi harapannya itu ya sejak panen relatif kering lah gitu. Terima kasih. Boleh. Kalau hasil estimasi revenue itu yang terjadi bulan bawah, apakah bisa Lingkungan yang ini residual atau yang environment? Ragam hitungan sigma kuadrat E nya loh. Ya, itu. Kalau ada itu berarti itu mungkin kasusnya yang itu. Misalnya, tapi saya kira kita sudah berusaha mengeluarkan berhubungan. Tapi mungkin tidak ada keragaman antara kuadrat 1, 2, 3 untuk semua karakter. Saya 60, 59, 59. Nah itu mungkin ketemu yang residualnya. Mungkin seperti itu. Yang tidak ada keragaman. Kalau ragam lingkungan yang dimaksud adalah ragam dalam percobaan, kasusnya mungkin seperti itu. Kemungkinan besar.
di square method ya. Di square method kita ketemu ragam negatif. Wajar itu, ya kan? Dan di tugasnya itu kan Pak Handra juga menulis di mana kalau ragamnya negatif, ya kan? Nah, jadi kalau ragamnya negatif biasanya kita anggap nol, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ragamnya negatif, kita anggap nol dulu baru kita hitung heritabilitas. Jadi nanti jawabannya akan sama dengan metode Remel untuk nilai heritabilitas. Termasuk untuk komponen lain. Ya tidak apa-apa, don't worry kalau misalnya teman-teman sudah menghitung negatif dan tidak apa-apa. Itu untuk catatan kita, ya kan? Untuk catatan kita bahwa biasanya tadi, ya kan? Kalau ragamnya negatif, kita anggap nol, baru nol itu masuk ke perhitungan heritabilitas. Jadi masuk ke rumus heritabilitasnya itu sudah nol nilainya, apa namanya? Tidak negatif untuk komponen ragam. Ragam genetik dan ragam lingkungannya akan tergantung nilai estimasinya. Gimana maksudnya? pada jatuh orang udah Kemungkinan ada sama karena kan gini, karena kan misalnya gini, ragam interaksi jiwa ini ketemu negatif ya negatif 2 misalnya untuk dispersis. Remel bilang itu nol, ya kan, karena nah kalau yang minus 2 itu kita buat nol, kita anggap kemudian bisa sama nol, ya kan, kita masukkan ke rumus pertukaran heritabilitas, keluarnya kemungkinan nol. Betul tidak? Ya, kemungkinan. Tidak apa kalau teman-teman mengerjakan yang lain, apa namanya, tidak seperti itu, apa namanya, saya kira tidak apa untuk jadi catatan kita, apa namanya, untuk menjadi catatan kita. Biasanya, jangan kalau apa namanya ragam itu negatif, biasanya kita anggap nol, seperti yang dilakukan oleh Remel. Baik, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lewat waktunya. Mohon maaf juga kalau sudah ada hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya gini, satu lagi sedikit lagi ya. Saya mohon maaf kemungkinan untuk 2 minggu lagi ya hari Rabu ya itu ada keperluan sehingga tampaknya berhalangan mengisi praktikum sesuai jadwal ya kan. Tapi ini kan tidak boleh menghalangi keinginan teman-teman untuk analisis data ya kan. Karena sudah menjadi hobi. Nah, tolong saya dicarikan waktu pengganti, ya kan, kalau bisa sebelumnya, ya. Jadi misalnya minggu depan, untuk tugas ya tetap aja seminggu tugasnya tidak cepat, ya kan, jangan khawatir saya. Tapi mungkin praktikumnya saja dipercepat, ya kan. Nah, coba tolong dilihat jadwalnya, ya kan, kalau minggu depan itu hari praktikum kita. Nah, apakah misalnya bisa praktikum untuk minggu depannya lagi kita majukan, misalnya di hari Kamis atau hari Jumat kalau memungkinkan, hari Kamis atau Jumat, Kamis, Jumat atau Sabtu siang mungkin, ya. Itu apa? Kalau bisa, iya, insya Allah.
boleh online Ayo datang. Iya. ya gitu ya. Kalau bisa offline menurut saya lebih Kapan? Tanggal 21. tapi kalau Orasi. ada halangan Orasi apa? Orasi jadi Profesor sama-sama Fajar. diskusikan waktunya. Hmm. Kita Jadi datang.